Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Inayatul Husna dengan NIM 2020610070 dan yang kedua ada saya sendiri Siti Fatimatu Zahro dengan 2020610089 dan yang ketiga Islahul Fikri dengan NIM 2020610100. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 22, pemungut pajak penghasilan pasal 22, tarif pajak penghasilan pasal 22, pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22, dan yang terakhir cara penyetoran. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang, dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah pemasok barang dari pemerintah, importer, pemasok atau pembeli barang dari badan-badan tertentu. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Yang kedua, bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang kelima, industri dan eksportir. Yang keenam, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang. Selanjutnya, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 saat penjualan. Ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara lain dan industri hilir. Selanjutnya ada pedagang pengumpul. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut pajak penghasilan pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang... Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yaitu mengenai PPh pasal 22. Yaitu yang akan saya sampaikan ini tarif PPh pasal 22. Yang pertama yaitu atas impor, ada 3 poin. Yang pertama yaitu yang menggunakan angka pengenal importir atau yang biasa disebut API, tarifnya yaitu 2,5% kali nilai impor. Yang kedua yaitu tanpa menggunakan API yaitu 7,5% kali nilai impor. Yang ketiga yaitu yang tidak dikuasai yaitu nilainya 7,5% kali harga jual lelang. Selanjutnya yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN maupun BUMD. Tarifnya yaitu 1,5% kali harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga yaitu penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Yang pertama itu ada barang kertas, tarifnya dengan 0,1% kali DPP PPN. Tidak final. Yang kedua itu semen, tarif 0,25% kali DPP PPN. Yang ketiga yaitu baja, 0,3% kali DPP PPN. Yang keempat yaitu barang-barang otomotif, yaitu 0,45% kali DPP PPN. DPP yaitu dasar pengenaan pajak. Selanjutnya poin 4, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan dengan tarif 0,25% kali harga pembelian. Itu juga tidak termasuk PPN. Yang kelima yaitu impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API dengan tarif 0,5% kali nilai impor. Selanjutnya yaitu poin 5 atas penjualan. 1. Ada penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 juta. Yang kedua yaitu kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga yaitu rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat yaitu apartemen
kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Poin kelima yaitu kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM, tarifnya 5%. Selanjutnya yaitu materi apa yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama yaitu impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga yaitu impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat yaitu impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 5, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberikan regulasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak Rp2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. C. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. C. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air, dan listrik. Yang nomor 6, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya, cara penyetoran. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan penjabat penerbit surat pemerintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Semua pemungut PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.